Saat semua orang berbicara tentang resesi, inflasi yang tak terkendali, dan pasar yang berada di ambang kehancuran, CEO ARK Invest, Cathie Wood, justru mengatakan bahwa yang akan terjadi justru kebalikannya. Sebuah boom ekonomi yang didorong oleh AI, perubahan kebijakan fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan gelombang produktivitas baru yang bisa mengubah segalanya. Dalam video ini, aku akan menunjukkan dengan tepat mengapa ia percaya hal itu. Data apa yang dia lihat yang tampaknya diabaikan oleh dunia, dan apa konsekuensinya jika ternyata dia benar. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami kalau kamu tertarik dengan informasi mengenai pasar keuangan dan ekonomi dunia seperti yang aku bahas kali ini. Dalam beberapa minggu terakhir, pasar tenaga kerja Amerika Serikat mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan serius. Data ketenaga kerjaan bulan Maret direvisi turun hampir 1 juta lapangan kerja. Dan itu bukan kesalahan tunggal. Laporan dari sektor swasta juga menunjukkan angka negatif. Dengan revisi ke bawah dari data sebelumnya yang semula terlihat solid, di sisi lain, pekerjaan di sektor pemerintahan juga terus menurun dan bisa berkurang lebih banyak lagi sebelum akhir tahun jika beberapa proyeksi benar. Semua ini terjadi ketika inflasi tetap berada di kondisi yang tidak melonjak, tapi juga tidak turun sepenuhnya. Terus bergerak di kisaran 2,5-3%, sebagian karena efek tarif impor. Jika dilihat sekilas, gambaran ini menunjukkan ekonomi yang berada di ambang resesi, dan itulah yang diantisipasi sebagian besar pasar. Namun ada suara-suara lebih optimis, sekaligus lebih kontroversial, yang membaca situasi ini secara berbeda. Salah satunya adalah CEO ARK Invest, Cathie Wood, yang berpendapat bahwa kita tidak sedang memasuki krisis besar-besaran, melainkan keluar dari siklus resesi sektoral yang telah berlangsung selama 3 tahun. That is going to be the biggest of all the embodied AI opportunities. Menurut pandangannya, yang akan datang bukanlah penurunan, melainkan pemulihan secara bertahap. Pandangan ini jelas jauh dari konsensus umum. Dan meskipun dianggap terlalu optimis, ada beberapa data yang memang tidak sepenuhnya cocok dengan narasi pesimistis, seolah ada sesuatu yang mulai bergerak di bawah permukaan. Meski belum terlihat jelas, kuncinya terletak pada satu hal yang diabaikan banyak investor, insentif fiskal yang sedang diterapkan di Amerika Serikat. Menurut analisis tim Cathie Wood, kebijakan fiskal ini begitu agresif hingga bisa memicu siklus investasi industri yang belum pernah terlihat selama beberapa dekade. Namun, tidak semua analis setuju. Banyak yang menilai insentif itu tidak akan cukup tanpa adanya permintaan nyata di baliknya. Tetapi argumennya tetap kuat. Pemotongan biaya langsung untuk infrastruktur, perangkat lunak, dan penelitian dan pengembangan yang efektif menurunkan tarif pajak menjadi di bawah 10%. Bagi banyak korporasi besar. Secara teori, hal ini membuat Amerika Serikat jadi magnet investasi industri global. Namun bagian paling penting mengubah permainan dari tesis ini bukanlah insentif fiskal itu sendiri, melainkan jenis industri yang sedang bangkit kembali. Industri yang hampir tanpa tenaga kerja manusia, bukan kembali ke era 1980-an, melainkan membangun industri baru dari nol. Kali ini dikendalikan oleh robot, kode, dan algoritma. Menurut proyeksi Cathie Wood, jika produktivitas teknologi terus meningkat pada laju saat ini, Amerika Serikat bahkan bisa melampaui Cina dalam biaya produksi per unit, dan itu akan mengubah permainan. Namun sekali lagi, semua ini berangkat dari visi yang sangat spesifik tentang masa depan. Dan tidak semua orang yakin akan hal itu. Kalau semua ini terdengar terlalu optimis, tunggu dulu sampai kita masuk ke inti argumennya. Karena menurut Cathie Wood, kuncinya bukan hanya pada investasi industri atau kebijakan fiskal, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Revolusi produktivitas yang didorong oleh AI. Menurutnya, teknologi kini benar-benar mulai memutus hubungan tradisional antara pertumbuhan dan inflasi.
bahwa kali ini bukan sekedar siklus ekonomi, melainkan perubahan struktural, dan disinilah perdebatan serius dimulai. Jika produktivitas benar-benar meningkat dan data menunjukkan tetap berada di atas 2%, bahkan selama resesi berotasi, maka pertumbuhan ekonomi bisa terjadi tanpa tekanan inflasi. Mestinya, seluruh prosesnya otomatis, dari pabrik yang sepenuhnya dijalankan oleh robot, hingga perusahaan yang menggantikan fungsi kerja manusia dengan AI generatif dan alat low-code. Dan ini bukan teori semata. Biaya pelatihan model AI turun drastis. Diperkirakan turun 75% per tahun. Dan biaya inference atau penggunaan model bahkan lebih rendah lagi. Hal itu memungkinkan banyak perusahaan mempertahankan margin keuntungan bahkan di sektor yang penjualannya menurun atau biayanya naik akibat tarif. Bagi Katie, semua ini mengarah pada kesimpulan besar. Jika AI terus berkembang secepat ini, maka pertumbuhan PDB real US bisa mencapai sekitar 5% per tahun tanpa memicu inflasi. Kedengarannya berlawanan dengan logika, dan banyak ekonom menganggapnya terlalu idealis. Namun faktanya, beberapa indikator mulai bergerak ke arah tersebut. Dan itulah yang sedang diamati timnya. Namun, meski skenario pertumbuhan ini terlihat menarik di atas kertas, pertanyaan utamanya adalah bagaimana dampaknya pada kehidupan nyata masyarakat. Karena jika kita lihat pasar tenaga kerja US, yang terlihat justru sebaliknya. Jauh dari euforia, lapangan kerja sektor swasta menurun. Sektor pemerintahan juga mengecil. Dan jumlah lowongan terus berkurang selama berbulan-bulan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, lulusan baru semakin sulit mendapatkan pekerjaan pertama mereka. Menurut analisis ARC, ini bukan sekedar siklus sementara, tapi efek langsung dari teknologi. Banyak perusahaan mulai mengotomatisasi tugas-tugas yang dulu dikerjakan oleh karyawan junior. Mereka menggunakan AI generatif, sistem seperti Palantir, platform low-code, sehingga kebutuhan akan pekerja tingkat pemula menurun. Hasilnya paradoks, produktivitas naik, tapi peluang kerja stagnan. Bahkan sudah muncul tanda-tanda silent recession, tingkat orang yang resign atau quick rate menurun. Orang tidak berani pindah kerja dan durasi rata-rata pengangguran meningkat. Saat ini seseorang yang kehilangan pekerjaan membutuhkan waktu rata-rata setengah tahun untuk mendapatkan pekerjaan baru. Dan meskipun indikator makroekonomi tampak stabil, jika dilihat lebih dekat, konsumsi mulai melemah. Tingkat tabungan tetap rendah, bukan karena orang tidak mau menabung, tapi karena memang tidak bisa. Sementara itu, rumah tangga berpendapatan tinggi tetap bisa berbelanja karena harga saham dan properti masih kuat. Singkatnya, ekonomi berjalan dalam dua kecepatan, dan kesenjangan antara data makro dan kenyataan yang dirasakan masyarakat semakin lebar. Sektor lain yang juga tampak macet adalah perumahan. Survei menunjukkan banyak orang ingin membeli rumah, tapi hampir semua sepakat ini bukan waktu yang tepat. Alasannya sederhana. Di US, mereka yang sudah punya rumah menikmati bunga KPR sangat rendah, seringkali 2,5-3%. Jika mereka menjual dan membeli rumah baru, bunga pinjaman mereka bisa naik 2 kali lipat. Akibatnya, mereka tidak bergerak. Secara harfiah, terjebak di rumah mereka. Dampaknya, pasokan rumah sedikit, harga tetap tinggi, meskipun volume penjualan anjlok. Hanya segmen rumah baru yang masih sedikit bergerak karena pengembang menawarkan diskon tidak langsung, seperti menanggung sebagian bunga kredit agar transaksi terjadi. Tapi secara keseluruhan, ini pasar yang tidak sehat. Harga tidak mencerminkan realitas dan generasi muda tersingkir dari sistem. Sementara itu, dunia usaha juga menunjukkan sinyal campur aduk. Investasi dalam peralatan menurun, kecuali di satu hal. Infrastruktur untuk AI, pusat data, suplai energi, chip, semua yang terkait dengan kecerdasan buatan sedang meledak. Namun investor di sektor lain tetap lesu. Ini sesuai dengan ide resesi sektoral. Sebagian industri tumbuh pesat, sementara yang lain padam. Dan pasar keuangan sama membingungkannya. Saham naik, dolar tetap kuat, margin korporasi bertahan.
Tapi investor juga membeli emas dan Bitcoin seolah bersiap menghadapi krisis. Sinyal yang paling bertentangan, pembacaan yang ambigu, dan rasa tidak nyaman yang menyebar luas. Satu-satunya yang jelas adalah ekonomi sedang berada di fase transisi, tapi arah akhirnya belum pasti. Bagi Cathie Wood dan timnya, kita sedang berada di ambang siklus baru. Pertumbuhan kuat, inflasi rendah, dan produktivitas melonjak berkat AI. Semacam kebangkitan industri versi modern, tapi kali ini tanpa pabrik penuh pekerja manusia, melainkan dengan robot, kode, dan otomatisasi total. Jika skenario itu terjadi, Amerika Serikat bisa menjadi magnet utama bagi modal global. Dan dolar bukannya melemah, justru bisa menguat signifikan. Namun tidak semua orang sependapat. Banyak analis menilai optimisme teknologi ini mengabaikan risiko struktural, kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, sektor-sektor yang kehilangan arah, suku bunga tinggi yang belum turun, serta ketegangan geopolitik yang bisa menggagalkan semua rencana. Itulah sebabnya kita melihat fenomena aneh. Pasar saham naik, tapi harga emas juga naik. Pasar properti macet, tapi harga tetap tinggi. Perusahaan tidak banyak merekrut, tapi juga tidak bangkrut. Semuanya tetap berjalan, tapi tak ada yang merasa nyaman. Pertanyaannya, sekarang bukan lagi apakah kita akan menghadapi resesi atau pemulihan. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah kita sedang menuju model ekonomi baru, atau ini hanya fata morgana teknologi? Itulah teka-tekinya. Dan apa yang sedang terjadi dalam 12 bulan ke depan akan memberi kita petunjuk ke arah mana keseimbangan akan bergerak. Jangan lupa subscribe dan kunjungi website trankia.id untuk informasi pasar keuangan dan seputar ekonomi menarik lainnya yang bisa bantu kamu membuat finansial yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.